Halo teman-teman kelontong Ruru. Nah, kembali ke sesi logika Nepenthes yang kedua kali ini ya. Dan ini juga masih dalam kategori cara kita nambah koleksi Nepenthes kita, yaitu cara membedakan nepe cabutan atau enggak. Nah, sebenarnya ini cabutan atau enggak itu sebenarnya relatif kembali ke diri kita ya, apakah kita secara etika mau apa enggak piara nepe-nepe cabutan kayak gini. Ada juga yang memang orang anti banget sama cabutan, ada juga ya emang orang yang nggak ada cara lain ya, karena biasanya cabutan ini harganya lebih murah. Cuman saya saranin juga kami nggak anti cabutan, karena kami juga tahu apa ya, hampir semua nepe itu juga sejarahnya gelap kok. Para kolektor klasik segala macam itu dulu juga memang pasti pernah nyabut. Seperti contoh Klipeata. Klipeata itu nggak dipungkiri, para orang-orang bule itu juga nggak munafik. Salah satu penyebab punahnya justru mereka duluan. Jadi pada saat tahun sekitar 1980 awal, yang duluan ngejarah itu adalah para orang barat atau orang-orang luar negeri. Kemudian secara histori setelah itu baru para penduduk lokal di sekitar situ tahu kalau tanaman Klipeata itu bernilai sangat tinggi. Baru mereka ikut-ikutan. Nah, jadilah kita orang lokal jadinya ikut kena tanggung jawab ya kalau kita ngemusnahin Klipeata. Kemudian juga kalian nih juga kaum mendang-mending, saya nggak suka. Ada yang bilang gini, Klipeata itu udah punah. Kemudian para kaum mendang-mending itu selalu bilang, ah enggak kok, nepe ini masih ada habitatnya di titik lain. Para bule-bule peneliti itu aja yang bilang nepenya punah, mereka nggak tahu lokasinya di mana. Ya memang pasti masih ada, saya tahu kok. Saya juga kenal teman-teman yang peneliti maupun teman-teman yang sering ke habitat. Jadi para nepe ini walau dibilang punah, itu biasanya dalam radius tertentu itu pasti masih ada lokasinya. Tapi etis nggak kalau kita bocorin ke orang? Lebih baik jangan ya, karena mau bagaimanapun, satu, nepe ini adalah kekayaan asli Indonesia. 75% lebih populasinya itu ada di Indonesia. Kemudian mungkin juga masih banyak spesies baru yang ada di Indonesia, cuman belum dideskripsi. Itu kan sesuatu yang value, yang jadi kebanggaan kita ya sebagai orang Indonesia. Tentunya mereka juga pasti lebih bagus kalau di alamnya. Nah, kemudian juga kita harus beretika juga ya antar sesama hobiis. Contoh kayak saya. Saya di awal dulu koleksi, kemudian mulai rintis bisnis ini, itu ada aja loh yang nggak suka sama saya. Bahkan ngefitnah saya sampai disebar-sebarin ke teman-temannya kalau saya adalah poacher. Gila kan? Nah, ini buat yang ngerasa aja ya, kuping saya tuh banyak, jadi saya bisa tahu walaupun saya orangnya diem-diem aja. Nah, kita berusaha sebisa mungkin netral. Kami juga dari Kelontong Roro nggak mau menyinggung pihak-pihak terkait lah. Kami mendukung semuanya asal masih dalam batas kewajaran. Ngambil juga secukupnya. Terus kalau bisa yang memang udah dilindungin atau berbahaya ya jangan cari masalah dengan hukum. Kemudian juga dari segi moral, jangan sampai ya ini kasusnya untuk seller ya, tapi kalau dari sisi kita bayar kita harus lebih cermat ya. Kita pastikan dulu apakah penjual atau hunter tersebut bertanggung jawab. Mungkin kalau dia ngambilnya segimanapun ya itu tanggung jawab mereka lah dengan hukum dan alam. Tapi kalau sampai ngebohongin kita, contoh kita pesen Nepenthes A, bilangnya udah bagus, sehat, tapi pas dikirim ke kita ini banyak kasusnya, tahu-tahu cuman potongan, nggak ada akar. Kan itu juga sadis ya, kita udah beli, terus kita disuruh nyetek atau ngerawat tanaman yang cabutan. Jadi udah kondisinya berubah drastis ke perkotaan, kita masih harus berusaha menghidupkan dia, belum tentu hidup. Nepe cabutan ada akarnya aja, kita pindahin ke kota itu belum tentu hidup. Apalagi nggak ada akarnya, susah banget. Belum kalau di habitat, mereka itu ngebawa mikroba atau fungi-fungi yang memang secara alami hidup berdampingan sama mereka. Dan kalau di suhu panas atau suhu stres, mikroba tersebut bisa meledak populasinya, terus bisa mengakibatkan penyakit pada nepe, ujung-ujungnya mati. Nah, jadi untuk membedain dan biar kita juga netral ya, karena itu pastinya ranah institusi hukum juga untuk kasus cabutan dan lain-lain, saya hanya ngasih solusinya aja. Jadi kalau teman-teman punya nepe yang kira-kira cabutan apa enggak, ya nggak perlu dipertanyakan masalahnya, itu cabutan apa enggak. Kita yang penting nomor satu adalah cara bikin mereka hidup. Tentunya nomor satu kalau bisa
minta ke orangnya media asli bawaannya, atau nepenya akarnya dibungkus dengan media yang sesuai. Kemudian pas sudah nyampe ke kita, bisa kita treatment dengan cara banyak. Yang utama adalah kalau saran kelontong ruru, usahain medianya itu semirip mungkin dengan habitat aslinya. Teman-teman bisa cek dulu, nepe-nepe ini habitatnya kayak apa ya. Terus untuk paling aman, kalau kita nggak bisa ngejar medianya, itu media yang paling aman, paling kelontong ruru rekomendasiin, itu adalah sphagnum moss atau lumut-lumut hutan yang biasa ada di pinus ya, yang mungkin beberapa teman-teman pasti sering pakai lah. Jadi biasa pilihan the bestnya antara dua itu, sphagnum moss atau lumut pinus hidup yang biasa ada di batu, bentuknya kayak di kayu-kayu pinus itu loh, dia tumbuhnya ada dua. Atau mungkin kalau bisa cek juga di Pak Yagisa ya, di Pak Yagisa itu jenis lumut pinus itu. Nah, itu kita bungkus aja. Kemudian kita mossnya itu jangan kita rendam air, tapi habis itu kita peres-peres dikit, jangan sampai banyak. Jadi mossnya itu cukup lembab. Karena kalau mossnya nyimpen air terlalu banyak, itu rawan bikin busuk akar. Kemudian akarnya juga jangan kita langsung prek tutup gini. Tapi kita usahain kita buka, jadi ventilasi lebih bagus, terus kita pelan-pelan bungkus dengan moss. Kemudian kita nep gini, nepnya juga jangan sampai krep gini ya. Kemudian juga, oh ini tips juga, kadang dari seller, mereka kan ngebungkusnya rapet tuh, pakai lakban, pakai karet. Kemudian teman-teman pasti sering nanya juga, ini bagusnya langsung saya cemplungin tumpuk media atau saya buka? Nah, kita pakai logika aja. Teman-teman perhatiin, kalau medianya itu lama dikaretin, apalagi pengiriman bisa 2-7 hari, itu kadang karetnya udah terlalu kenceng, terus medianya itu jadi ikut ngebekep banget akarnya. Kalau saran kelontong ruru, itu cobalah dikendorin dikit. Atau kalau nggak udah kepalang tanggung, kalau teman-teman punya media yang lebih bagus, itu kita berutin aja sekalian, terus kita ganti dengan moss yang lebih fresh. Nah, habis itu kita bekep pakai cara kelontong ruru tadi, pelan-pelan, pakai filling ya. Kemudian kita taruh di pot. Nah, kemudian juga kita perhatiin nepentesnya, apakah ada gejala penyakit. Biasanya kalau ada bintik-bintik kuning atau ras merah segala macam, itu biasanya karena fungi atau bakteri. Nah, cukup kita, teman-teman bisa cari di online fungisida atau bakterisida. Nah, kemudian plus minusnya gimana kalau pakai sida-sidaan tersebut. Nah, apalagi untuk fungisida ya. Ini kan kebagi dua, ada yang sistemik, ada yang kontak. Mungkin teman-teman udah tahu cara kerjanya. Kalau kontak, dia kena, itu baru langsung mati patogennya. Tapi kalau sistemik, dia nggak langsung mati. Dia beredar ke seluruh jaringan tanamannya dan meracuni seluruh bagian tanaman tersebut. Jadi patogen yang cari perkara dengan tanaman tersebut langsung mati. Nah, cuman ini saya kembalikan ke teman-teman sendiri lebih cocok yang mana. Kalau pestisida atau fungisida yang kontak, itu rawan nggak resisten. Karena sifatnya kena langsung mati. Tapi kalau yang sistemik, cara kerjanya aja nggak langsung. Jadi diserap oleh tanaman, kemudian beredar ke seluruh jaringan. Nah, itu berarti cara penyerapannya pun kan pasti beda-beda dong. Kita nyiramnya juga gimana, itu ngaruh dengan dosis yang masuk ke jaringan tanaman. Makanya menurut jurnal-jurnal penelitian, pestisida atau fungisida yang sistemik tersebut itu rawan mengakibatkan resistensi. Jadi nextnya patogen-patogen seperti jamur atau bakteri lainnya, kalau kita pemakaiannya nggak tepat, itu bisa mengakibatkan resistensi. Selanjutnya kita siram udah nggak mati hama-hamanya. Nah, saran dari kelontong ruru itu juga beresiko ya. Kalau kelontong ruru itu seleranya pakai dosis full. Karena untuk mencegah resistensi tadi, tapi resikonya satu, karena dosisnya terlalu kuat dan itu adalah zat kimia, dan nepe tersebut biasanya stres baru datang, bisa rawan mati. Biasanya tanda-tandanya ada chemical burn atau pertumbuhannya stagnan ya. Nah, tapi itu resiko yang kelontong ruru tempuh. Nah, resiko cara nomor 2 ini juga banyak di forum-forum sebenarnya. Kita pakai separuh dosis. Nah, kalau pakai separuh dosis ini, resikonya udah pasti rawan mengakibatkan resistensi. Nah, cuman caranya gimana? Mungkin bisa kita imbangin ya. Cara ini jarang banget saya lakuin. Kecuali nepe tersebut memang susah banget dicari, mau nggak mau, saya harus pakai cara teraman untuk melakukannya. Jadi dosisnya memang kita kurangin separohnya. Tapi frekuensinya kita seringin. Seperti contoh kalau biasanya pakainya sebulan sekali, ini 3 hari sekali kita semprot.
Kalau nggak kita pakai yang modelnya kontak ya, jangan yang sistemik. Nah, kemudian juga untuk fungisida yang sistemik seperti contoh merek AM belakangnya R yang botolnya biru. Itu adalah ZPT sistemik dan dia juga ada itu adalah fungisida sistemik yang ada ZPT-nya. Nah, teman-teman juga pasti mungkin nanya ZPT itu apa sih? Jadi ZPT itu kalau menurut saya dia ada kandungan hormon yang menyerupai. Jadi pseudohormon ya kalau di merek tersebut itu sifatnya mirip kayak sitokinin, yaitu hormon yang bisa memacu pertumbuhan dedaunan baru. Jadi kalau teman-teman saya ini saya sharing dari pengalaman teman-teman saya yang sering di lab dan mereka juga kultivasi nepe, mereka rata-rata di labnya pakainya fungisida jenis itu, AM belakangnya R. Saya nggak mau ngiklan ya, teman-teman cari sendiri. Nah, itu relatif aman dan juga win-win solution karena dia ada ZPT-nya. ZPT-nya itu diharapkan bisa membantu mengurangi stres pada nepe-nepe cabutan yang baru datang. Kemudian juga kedua karena fungisida dan kita nggak tahu jamur itu sarangnya atau stronghold-nya ada di mana ya. Dengan sistemik tersebut diharapkan rata penyebarannya jadi bisa membunuh jamur tersebut di bagian manapun jaringan nepe tersebut. Nah, untuk pemakaiannya juga yang utama semprotin ke daun udah pasti. Kemudian juga siram ke akar atau rendam ke akar. Ini kalau yang hobi anggrek atau hoya pasti tahulah cara-caranya. Nah, kemudian itu treatmentnya sebelum itu. Kemudian juga bisa kita rendam akarnya menggunakan yang paling umum adalah vitamin B1 ya yang terkenal. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi kalau B1 dan produk-produk lainnya itu kalau teman-teman perhatiin itu kalimat marketingnya juga ambigu. Mereka rata-rata bilang vitamin B itu berguna untuk kesehatan baru tanaman. Tapi kalian juga harus punya logika. Kalian cross-check di jurnal. Jadi vitamin-vitamin tersebut itu baru berfungsi kalau di dalam lab atau in vitro. Jadi kalau mereka pakai agar-agar atau jaringan agar gitu ya untuk medianya di disk-disknya lab itu baru berfungsi. Tapi kalau di ex vitro kita pakai pot kayak gini, belum tentu. Bahkan ada penelitian yang bilang itu nggak berhasil, nggak ada hasilnya. Nah, terus apa yang bikin berhasil? Teman-teman perhatiin, di semua produk tersebut rata-rata mengandung hormon juga. Ada hormon IBA, hormon IAA, singkatannya teman-teman carilah. Itu adalah hormon jenis auksin yang membantu perakaran. Nah, contohnya juga bakteri-bakteri yang ada di tanah, kenapa Kelontong Ruru juga sering anjurin pakai mereka, itu juga para bakteri ini, itu pada saat mereka bermetabolisme mengurai makanan di tanah, mereka juga mengeluarkan sejenis hormon ini, sejenis hormon auksin. Saya bilangnya pseudo ya, sebenarnya bukan hormon auksin yang dihasilkan sendiri oleh tanaman, tapi serupa fungsinya dengan yang dihasilkan oleh tanaman. Jadi sebenarnya yang berfungsi paling bagus itu hormon-hormon IAA, IBA, dan lain-lainnya ya. Itu di B1 dan produk-produk lain ada. Nah, perendamannya gimana? Itu juga pakai filling. Ini makanya juga saya sebenarnya sering bilang kalau di nepe itu harus yang udah berpengalaman, harus yang senior segala macam. Itu bukan maksudnya mau bikin-bikin kasta ya. Kita lebih jago, kita lebih hebat, enggak. Teman-teman bisa semuanya jadi senior, jadi master, jadi suhu. Caranya gimana ya? Kalian harus sering-sering bereksperimen sama miara sendiri. Jadi para master sama suhu itu pasti mereka mengamati. Jadi dosis segini itu cocok apa enggak, dosis segini kurang apa enggak. Dan itu tiap orang pasti beda. Karena kita nggak bisa mengontrol variabel-variabelnya. Contoh variabel dalam pemeliharaan Nepenthes apa? Air. Kita nggak tahu kondisi air, jadi pH-nya air, kemudian juga kandungan TDS air. Sebenarnya TDS itu luas ya, jadi walaupun air TDS-nya tinggi, tapi kalau garamnya atau kadar salin atau kadar, kalau kita bilangnya hard water, bahasa Inggrisnya itu air pump, itu kan ada klorin dan lain-lain sebagainya ya, yang ditambahkan itu baru berbahaya buat nepe. Jadi kalau kayak air gunung yang alami tapi TDS-nya tinggi itu relatif masih aman. Atau mungkin teman-teman yang tinggal di daerah yang air pumpnya sebenarnya berkualitas. Jadi walaupun TDS-nya cukup tinggi tapi dia kandungan klorin dan lain-lainnya nggak tinggi itu juga masih aman. Itu faktor air. Belum tentu kita bisa nyamain. Kemudian juga cara meliharanya.
kalau ada teman yang pinter nyari spotnya, jadi dia tahu ada spot-spot yang lembab, kemudian juga ada spot yang cahayanya cukup pas, itu pasti mereka mainin khusus untuk nepenya. Nah makanya untuk Nepenthes itu kan kadang kita beda rumah, sebelahan persis, tetanggaan aja, piara nepe yang sama hasilnya bisa beda. Nah ini pasti ada microclimate atau faktor-faktor lain yang itu harus kita sendiri yang tentuin. Kita nggak bisa, ini juga sebagai saran jangan berpacuan ke kami atau teman-teman, kita harus coba sendiri. Karena sweet spot atau spot terbaik untuk Nepenthes itu unik, tiap orang berbeda. Itulah tugas teman-teman cari, cuman basicnya ya kurang lebih begitu. Cahaya, kelembapan, suhu. Kemudian baru kita akomodir dengan tadi fungisida, treatment vitamin atau hormon-hormon dan lainnya. Kemudian kalau yang terakhir paling penting adalah itu disungkup. Jadi teman-teman bisa beli plastik laundry yang gede. Kalau nepe baru datang, kondisinya mengenaskan. Setelah di treatment kayak tadi, kita masukin media. Ingat medianya juga lembab aja, jangan disiram becek atau habis direndam air langsung bekepin ke akarnya. Kira-kira kelembapannya mungkin seperti ini cukup. Atau inilah lumutnya nggak terlalu parah. Nah habis itu kita sungkup. Nah di sungkupan itu fungsinya apa? Itu untuk menjaga kelembapan. Karena nepe yang baru datang itu akarnya belum bekerja secara optimal. Karena akarnya belum bekerja secara optimal, udah pasti dia metabolisme terganggu dong, proses respirasinya terutama. Nah, karena kita sungkup, jadi relatif nggak ada proses respirasi, nggak ada proses pengeluaran uap air dan sebagainya dari stomata daunnya. Nah, itu mengurangi kinerja pada Nepenthes. Jadi diibaratkan dia adaptasinya pelan-pelan dengan cara istirahat dulu ya, kurang lebih itu bahasa gampangnya. Nah, dengan disungkup gitu, itu kondisinya akan lebih lembab. Kita harapkan akarnya itu akan dia bisa lebih fokus ngembangin akarnya dulu. Nah, kecepatan perkembangan akarnya ini itu juga beda-beda, tergantung dari satu, vitalitas tanamannya. Kalau yang dicabut memang tanaman yang udah rewel atau genetiknya memang kurang jelek, genetiknya jelek, itu ya udah pasti amblas juga mau kita rawatnya gimana. Karena gampang stres. Tapi kalau memang dia vigor atau jenis yang paling kuat, biasanya itu nepe yang paling gede di situ. Itu biasanya lebih bandel untuk dipiara. Karena memang kesalahan bukan di kita, tapi di genetiknya ya. Ya tapi kita salah juga sih nyabut dia dari alam, itu udah maksa namanya. Nah kemudian juga ini ada prinsip logika juga nih. Ini mungkin juga pernah Klontong Ruru mention. Ya sebenarnya nggak wajib, tapi kalau bisa membantu alangkah lebih baiknya. Jadi kalau sekolah-sekolah sains di luar sana, mungkin di Indonesia juga ada yang udah ngelakuin ya sekolah-sekolah yang bagus. Jadi teman-teman pakai logika fisika lah. Karbon dioksida sesuai namanya itu adalah 2 molekul kan, berarti ada 2 dibandingkan dengan oksigen, oksigen itu berarti cuma 1. Nah si karbon dioksida ini kan bisa dibilang sebenarnya zat sisa atau ekses atau knalpotnya makhluk hidup lah, kayak kita aja ngeluarinnya karbon dioksida segala macam, dan itu nggak terlalu bermanfaat buat kita. Makanya di sistem global warming, karbon dioksida itu adalah salah satu pemicu utama global warming. Nah itu kenapa bisa? Kalian harus tahu. Jadi molekulnya itu karena dia ada 2 dan itu nyerap panas dua-duanya. Jadi teman-teman bandingkan satu molekul nyerap panas dengan ada 2 molekul penyerap panas. Si karbon dioksida suhunya pasti akan jauh lebih panas dong kalau ada 2 sumber panas ini. Jadi kalau saran Klontong Ruru dalam menyungkup atau dalam nempatin di satu sungkupan atau satu kantong plastik, usahain tanamannya makin banyak. Karena tanamannya makin banyak, suhunya itu bisa lebih turun. Karena dia diserap oleh tanaman tersebut. Itulah prinsip rumah kaca ya. Kalau teman-teman mau coba dalemin lagi, carilah cara kerja greenhouse effect atau rumah kaca. Di situ dijelasin. Dan di sana para anak sekolah tersebut juga udah sering eksperimen. Contohnya mereka naruh satu tanaman, dimasukin termometer di rumah kaca kecil, kemudian sampingnya adalah rumah kaca yang lebih besar dengan isi tanaman lebih banyak. Suhunya akan jauh lebih sedikit, lebih dingin di sungkupan yang tanamannya lebih banyak. Karena penyerapan karbon dioksidanya semua diutilisasi. Jadi semua karbon dioksida yang ada diserap oleh tanaman. Jadi molekul-molekul karbon dioksida yang panas tersebut
itu diambil sama tanaman, jadi panas di sekitarnya berkurang. Nah, itu bisa membantu untuk menurunkan suhu. Tapi yang paling utama adalah kita dalam nyungkup juga cari tempatnya yang terang aja. Namanya tanaman baru datang, akar juga belum optimal, dia belum berfungsi dengan baik fisiologinya. Jadi kita juga nggak usah kasih dia lingkungan yang ideal banget, apalagi cahaya langsung kuat. Nah, jadi Kelontong Ruru saranin cari tempat yang teduh aja, itu cukup kok buat nyungkup. Masih ada sinar matahari lah atau di balik pepohonan, tapi jangan sinar matahari yang direct. Atau enggak, cara paling praktis di atas sungkupannya kasih lampu T5 yang warna putih, cool daylight. Atau bisa juga disuplemen sama yang warna warm ya, yang 5,5 K ke bawah, tapi biasanya yang putih 6,5 K ke atas itu udah cukup. Taruh aja yang 20 watt 2 biji panjang gitu, itu udah cukup banget buat ngebantu proses kelanjutan pemeliharaan nepe. Nah, kemudian cirinya apa? Kalau dari para cabutan tersebut pas sudah disungkup masih ada yang mati, ya udah itu memang udah hal di luar kuasa kita. Memang itu penjelasannya banyak, selain genetik tadi, bisa juga ada bagian potongan ya. Bagian potongannya itu mungkin hormon-hormon atau nutrisinya emang udah kurang. Jadi memang dia udah pasti mati kalau kondisinya nggak ideal. Nah, terus habis itu kita perhatiin aja selama sekitar biasanya sebulan. Biasanya sebulan itu udah pasti ada pergerakan. Kalau nepenya udah tumbuh tunas baru kayak gini yang tadinya nggak ada, atau daun barunya udah buka, nah itu berarti udah gejala bagus tuh. Nah, kita diemin aja sampai daun barunya full buka, atau tumbuh 1-2 daun baru. Biasanya kalau kayak gitu tuh akarnya udah relatif mulai jalan-jalan. Nah, kalau udah kayak gitu sungkupannya kita buka pelan-pelan ya. Atau kalau teman-teman punya greenhouse yang memadai banget, kelembapannya sangat tinggi dan stabil, bisa juga nggak usah disungkup, langsung taruh. Kemudian ada juga cara yang paling murah. Teman-teman beli, kalau ternyata nepenya jelek, rewel, nggak jelas, cari aja teman-teman yang punya GH bagus. Kalian titip di situ. Itu cara paling murah ya. Pak, spill dong. Kan tadi udah cara ngerawat, kalau tiba-tiba kita dapat jackpot, tiba-tiba dapatnya yang jelek Yang gitu, jelek, yang cabutan. Nah, kita bisa tahu nggak sih bedanya Ngebedain jelek. rawatan sama yang cabutan? Kalau zaman sekarang itu udah susah ya. Apalagi para hunter itu juga udah tahu kalau customernya juga tambah pinter. Nah, jadi saya rekomenin tetap kita sebagai pembeli, satu, kita langkah paling utama adalah preventif atau pencegahan. Kita minta foto barangnya dulu ke penjualnya. Kalau barangnya jelek, ya kalian pasti tahu lah kondisi tanaman yang jelek itu apa. Ada bintik-bintik hamanya, nggak fit, daun barunya ngecil, nggak ada kantong, segala macem, ya jangan dibeli. Tapi ya kalau nggak bisa terhindarkan, sellernya nggak jujur atau gimana, atau mungkin karena pengaruh ekspedisi ya nepenya stres di jalan, ya itu tadi caranya kita bisa lihat itu daunnya kisut atau enggak, daunnya ngecil atau enggak. Terus juga kita cium baunya ya. Kalau biasa kami dari Kelontong Ruru itu kita cium daerah perakaran ya, kalau udah ada bau-bau busuk. Kalau teman-teman yang piara alokasia tuh pasti tahulah bau busuknya kayak gimana. Atau teman-teman yang piara nepe di tatakan air, itu kalian pasti sering nyium dong bau media yang udah lama, udah busuk tuh agak beda. Karena pengaruh fermentasi bakteri atau cyanobacter dan lain-lainnya lah. Nah, itu biasanya akan kami treatment dengan tadi fungisida, bakterisida, hidrogen peroxide. Nah, kemudian juga para seller tersebut juga ya banyak yang udah memang ahli lah. Jadi walaupun mereka sumbernya abu-abu, tapi mereka juga masih berusaha menghargai kita para buyer, dirawat dulu. Dan yang dijual ke kita adalah nepe yang memang pertumbuhannya udah bagus. Jadi makanya kita pastikan kita dapat aktual foto aslinya ya, kalau kalian takut. Jadi kalian lihat di nepe-nepenya, seperti contoh kayak gini. Ini daun lamanya gede. Tapi di tangan seller, daun lamanya ngecil. Berarti kondisinya kurang bagus. Berarti ini perlu langkah ekstra. Pas nyampe ke kita akomodir dengan kelembapan yang lebih tinggi, suhu yang lebih adem, cahaya yang bagus. Tapi kembali lagi semua bermula dari akar.
Kalau akar udah jalan, pasti lama-lama nepe tersebut bisa adaptasi di lingkungan barunya. Tapi karena tadi pertanyaan adalah gejala, selain cacat fisiknya ya, cacat fisik udah pasti lihat kantong atau bercak-bercak hama, paling utama adalah ukuran daunnya. Apalagi kalau untuk nepe highland itu kelihatan banget, daun-daunnya lebar, terus lama-lama jadi kecil, jadi pedang kayak gini, daunnya kayak grasilis. Itu biasanya adalah tanda-tanda stres. Nah kalau rawatan nih, biasa kan seller pasti bakal bilang, ya ini rawatan gitu. Tapi sebenarnya rawatan itu ada beberapa ini Ada lagi banyak kan, ya. ada beberapa part lagi kan. Iya bisa sih, jadi ada kita mesti tahu juga cara mereka mendapatkan nepe ya. Beberapa itu ada yang melihat nepe bagus, itu dipotong. Jadi mereka masih berusaha menjaga habitatnya. Diharapkan dengan perakarannya masih ada, kan masih ada tunas. Jadi yang dikasih ke kita setekannya. Asal dia nggak bohong sama kita ya, bilangnya udah ada akar padahal setekan. Kedua juga bisa juga mereka langsung nyabut utuh, dan yang dicabut langsung mother plant-nya yang gede. Wah itu riskan banget, dan saran dari kami makin gede cabutannya, makin mother plant itu biasanya makin lebih rewel. Nah kemudian juga ada lagi yang dia pinter juga, dia nyabutnya basal-basal. Contoh kayak hunter anggrek yang ini, dia nyabut nepe ini basalnya doang. Atau bisa juga dia tahu ini seedling, jadi yang dicabutin nama dia seedlingnya, anak-anaknya, dengan harapan ya orang tuanya masih bisa bereproduksi lagi lah. Seenggaknya kita ngambil anaknya beberapa yang masih nggak apa-apa, asal bukan nepe yang dilindungin ya. Nah jadi kita juga sebenarnya dalam memilah-milah nepe harus tahu juga. Jadi selain cara hunternya ngambil, juga kualitas hunter atau sellernya ya, apakah mereka termasuk yang profesional sama bertanggung jawab ke kita. Nah kayak contoh ini juga, ini dari teman saya, ini adalah Veitchi Lowland. Bisa dilihat ya, kalau bisa dibilang ini belum ada nursery yang secara profesional membiarkan pure Veitchi. Sebenarnya di Indonesia udah ada beberapa orang udah terlibat proyek konservasi nepe, tapi mereka memang low profile. Tapi untuk yang komersil atau going to the spotlight gitu belum ada yang terang-terangan. Nah ini juga saya rasa udah pasti cabutan. Apalagi Veitchi Lowland gini, nggak ada nursery khususnya ya. Nah bisa dilihat nih hasilnya di sini, walaupun Veitchi ini cabutan juga relatif oke, nggak ada ciri-ciri umum nepe cabutan ya. Daun yang rusak segala macem, ini semua hanya karena stres suhu aja. Jadi untuk memilih-milih nepe ya paling gampang adalah kita lihat ukuran daunnya. Kalau ngecil ya jangan diambil, atau kalau teman-teman yakin bisa menormalkan dia punya kondisi yang lebih baik, lebih dingin, lebih lembab ya nggak apa-apa. Atau enggak cari yang nepenya memang udah ngantong. Seenggaknya kalau nepe tersebut udah ngantong dan nggak ada pengecilan daun, berarti dia memang merawat nepe tersebut dengan baik. Nah ada pertanyaan apa lagi nggak nih? Udah. Oke, nah cabutan juga tadi udah dijelasin banyak. Sebenarnya ada satu kategori unik lagi, cabutan. Contoh ini. Tapi ini cabutannya adalah cabut dari GH-nya temen ya. Ini saya nyabut punyanya Bro Gary ini. Jadi saya hunter, tapi hunter khusus nyabutin atau malak teman-teman saya yang punya GH ya. Oke, sekian teman-teman. Thank you, semoga membantu ya. Bye.